Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani dengan NIM 231401005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini di dalam tutorial video Windows Server 2019, di kesempatan kali ini praktek bagaimana caranya install software lewat Group Polish dari Windows Server ke semua klien. Oke, di sini di video sebelumnya kita sudah praktek Group Polish juga tentang cara mengedit konfigurasi login, user, server logout, polish, kemudian panjangnya password, masa berlakunya password ya. Oke, kali ini menginstal sebuah software lewat grup koneksi untuk semua user maupun tertentu. Jadi ini efisien banget kalau misalnya kita mau menginstal software ke semua komputer, ke semua user, tanpa kita harus datangin mereka satu persatu. Cukup kita post di server, maka software akan otomatis terinstall. Oke, di sini skenario kali ini ada dua skenario. Yang pertama, kita akan install ke semua user, dan kedua, user tertentu saja yang ada di OU tertentu, di organization unit tertentu. Jadi yang lain tidak ikut ke install. Oke, selanjutnya kita langsung ke prakteknya saja. Oke, kita lakukan dari server domain controller. Yang utama di sini ada satu login. Pertama kita harus siapkan softwarenya. Kali ini saya menginstal sebuah software namanya 7zipNet 7zip ini. Sama seperti WinZip atau WinRAR. Ini buat kompleks file dan terkompres. Oke, di sini file installernya harus bertepis MNC belakangnya karena ini lebih cocok untuk instalan dari Active Directory. Saya bisa, tapi ada script tersendiri lah. Oke, di sini contohnya saya pakai MSI saja. Oke, ini file saya taruh di sebuah folder namanya source, dan folder ini harus di-share di network, artinya harus bisa diakses dari semua komputer dari network. Untuk men-share folder ini caranya klik kanan foldernya, kemudian properties, kemudian sharing. Nah, kemudian kita pilih add sharing. Kalau Anda pernah folder di network mungkin tidak bakal bingung ya. Oke, udah tahu caranya. Kemudian klik share this folder, kemudian klik permission. Oke, di sini ada everyone. Pastikan kita remove. Kenapa? Untuk alasan keamanan, folder ini hanya bisa diakses untuk semua, untuk user-user yang sudah terdaftar saja di domain controller, bukan user yang lain. Oke, kemudian kita klik add, dan user-user tertentu itu hanyalah domain komputer dan domain user. Kita ketik saja domain, kemudian check names di sini. Oke, di sini ada domain komputer dan domain user. Pilih saja dua-duanya, klik OK, kemudian lagi klik, kemudian OK lagi, kemudian ke menu security. Di sini klik edit, di sini tambahkan domain user dan domain computers. Domain check names, oke, pilih domain controllers dan bukan dokumen controllers. Domain komputer dan domain user, klik OK. Kita klik OK dan OK lagi. Pastikan permission di sini hanya read and execute, dan kemudian list folder content, dan read ini contohnya cuma 3 saja, domain user dan domain komputer. Nah, oke, kemudian saya satu di bagian share, advanced sharing, kemudian permission. Pastikan juga mereka ini dua-duanya domain khusus dan domain komputer, dan cek jaringan di controller. Oke, klik OK lagi. Foldernya lewat jaringan. Caranya kalau
belum tahu kita login. Oke, caranya misalkan dari server DHCP kita jalankan run, kemudian blacklist 2 kali, kemudian ketik nama server, tempat foldernya di dc1, kemudian /source/host. Oke, nah ini jadi nanti part ini akan kita pakai untuk setting berikutnya. Oke, ini kita tutup kemudian ke server di domain controller. Oke, skenario kali ini kita akan menginstal ke semua user yang ada di sudah terdaftar di domain controller. Semua user si Rahman, Rini dan sebagainya, termasuk ada di OU seperti ada di si Iwan, Bambang dan Rati. Si Bambang ini tadi akan ada di dalam sales yang masukkan ke serve. Oyun namanya manager sales, ini biar rapi saja. Oke, sekarang kita klik menu tools, kita cari. Nah, di sini kita ganti di sini. Kemudian kita oke. Kita konfigurasikan yang kedua lagi. Kemudian kita oke. Oke, caranya misalnya dari server DHCP kita jalankan run, kemudian backlist 2 kali. Nah, di sini adalah folder-foldernya untuk setting nanti. Kita mulai setting Deployment softwarenya. Oke, di sini seperti video sebelumnya kita akan buat sebuah grup polis yang akan diterapkan di domain sukasuka.com ini, semua di domain ini, dan akan berpengaruh ke semua user. Pertama kita bikin dulu grup polisnya, pilih grup polis objek ini, kemudian klik kanan di sini, kasih nama yang sesuai instalan Seven Shift. Kasih nama yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita klik install Seven. Pilih edit. Sekarang kita masuk ke grup polis management editor. Untuk proses instalasinya kita bisa taruh di 2 tempat, mau di komputer configuration atau di user configuration. Bedanya kalau komputer configuration ini akan menginstal ke semua komputer, semua user. Artinya dia diinstal ke bukan semua komputer, semua user yang diinstal ke komputer, ke sebuah perangkat, tapi bisa diakses oleh semua user yang di login di perangkat tersebut. Tapi kalau user configuration software yang terinstall tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu saja. Kalau dipakai login, oke, kita coba di komputer configuration, kemudian kita pilih di sini. Kemudian itu kita oke. Kita pick sini, pilih ini, tapi bagian atasnya di sini jangan dipilih ke source. Jangan di pad, kita masukkan networknya yang bisa black cells .2 JKT/J1, kita oke. Kemudian kita konfigurasikan yang lain lagi. Di sini bisa softwarenya, kemudian kita pilih yang klik oke. Sekarang kita double klik sini atau kita klik kanan properties. Kita masuk ke bagian deployment, kemudian pastikan di sini dipilih asing, kemudian kita klik install. Kita klik 2 kali di sini ya. Kemudian di scroll kemudian supaya software tadi langsung terinstall saat user sedang login.
Nah, bagian ini uninstall this application of management. Maksudnya ini supaya softwarenya bisa kita uninstall nanti dari grup Polis kalau suatu saat kita tidak mau pakai lagi. Oke, terus sekarang grup Polis ini dijadikan kita masuk di sini, kita login. Nah, ini Amanda. Nah, ada 3. Nah, kita login satu persatunya. Sini di kesuka-suka.com terinstall. Nah, grup Polis di sini 90 menit setiap 1,5 jam, kelamaan bisa paksa. Kita masuk di salah satu user, kemudian kita klik GP update force enter. Begitu juga yang user sebelumnya GP, kita tunggu. Oke, inilah user si Bambang ini sudah berhasil, tapi ada pertanyaan yang ada bertahuan di sini karena ada polusi baru dan butuh apply, dia butuh restart. Dia nanya mau restart tidak karena ada polis baru, yang restart saja yes. Klik close. Begitu juga si sebelahnya, kita tunggu saja, dua-duanya bakal ngerestart ini perangkat. Oke, si Bambang sudah restart laptopnya, lagi restart komputer. Oke juga si Rini juga komputernya lagi restart, kita tunggu sampainya login kembali. Oke, sekarang kita login ke si Bambang, welcome. Begitu juga si Rini. Oke, sekarang kita lihat servernya sudah ada apa belum ya, tapi nanti akan keinstall sendiri, kita tunggu sebentar dia akan menginstal. Oke, lihat di sini 7 file manager baru muncul, begitu juga si Rini. Nah, sudah terinstall, tadinya kan tidak ada, yang sekarang sudah terinstall. Oke, itu salah satu contoh bagaimana menginstal sebuah software lewat grup Polis ke semua user. Oke, selanjutnya kita praktek bagaimana cara menginstal software untuk organisasi unit tertentu. Contoh ini punya sales ini semua menginstal hanya ke OU sales. Jadi saya install sebuah software hanya untuk all new sales saja, tidak ke yang lain. Yang ini caranya gimana seperti tadi. Oke, kita kembali ke server. Mana servernya? Oke, kita ke sini sudah aktif direktori. Saya menginstal sebuah software namanya Notepad++ software buat ngedit tes. Mungkin ada yang pernah pakai ya. Oke, di sini ada sales dan OU sales, di dalamnya ada subliner, manager sales dan time section. Contohnya si Iwan, si Bambang dan si Rati. Oke, untuk layanan salah satunya saya sign out dulu. Oke, kita login pakai si Iwan. Nah, Iwan Sukmawan, Bambang namanya. Nah, ini Bambang Irawan, ini kan OYO sales. Jadi si Bambang ini akan terinstall software Notepad++ nantinya. Kalau si Rini tidak, karena si Rini ini ada di bagian ini, di bagian user saja. Dia bukan masuk ke grupnya si OYO sales ini. Oke, jadi hanya terinstall ke si Bambang. Oke, untuk mulai installnya gampang karena kita tentukan dulu softwarenya di mana tadi di source. Nah, ini si NPP ini Note++ ini MSC. Kita sudah share foldernya, sekarang kita mulai main ke GPO. Ini tutup oleh kita masuk ke grup Polis Management, kita klik kanan, kasih nama baru install NPP++. Oke, nah silahkan install NPP ini, kita klik kanan edit karena kita mau menginstal software yang ke user tertentu saja. Ini saya mix dulu, maka kita pilih user configuration,
expand policies, kemudian software setting, dan klik software installation. Di sini kita klik kanan, new page NPP, kita klik open. Sekarang kita klik kanan dan masuk ke property di Node++ ini. Kemudian di bagian deployment pastikan kita pilih yang ECI, kemudian klik yang uninstall dan application of management, kemudian klik OK. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke Group Policy Management si install MPP ini. Kita harus terapkan ke OU Sales. Caranya di bagian OU Sales ini kita klik kanan, kemudian kita klik kanan GPU install NPP OK deh. Nah, sekarang kita tinggal ke klien. Kalau salah satu klien si Bambang ini contohnya yang bakal diinstal Notepad++, sama seperti tadi kita masuk ke command prompt dan update policy-nya gp update Salesforce. Oke, kita tunggu. Kalau si ini tidak bakal pengarahnya. Kalau misalkan kita ada group policy misalnya gp update Salesforce gp si Bambang, nah di Diamond to love off sama seperti tadi ya. Oke, dia sign out. Nah, oke, kita sign in harusnya bakal terinstall. Oke, Rini juga sudah di refresh GPO-nya. Oke, kita kembali ke si Bambang. Kita lihat si Node++ nya. Ini harus bakal terinstall sebentar lagi. Nah, ini ada di Notepad++. Ini kalau misalkan saya sign out karena tadi sudah terupdate GPU. Misalkan saya sign out dulu kemudian login lagi, kemudian kita tunggu. Oke, kita tunggu. Notepad+ itu hanya berlaku untuk sales yang termasuk dalam front manager. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini terinstall. Contohnya si Bambang ini dia contohnya si Bambang ini dia ikutan tidak dapat karena dia tidak termasuk dalam OU-nya. OU-nya sales. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktik bagaimana cara menginstal softwarenya. Nah, sini Rini dia. Nah, oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktik bagaimana cara menginstal software lewat grup Police dari Windows Server. Untuk video selanjutnya kita akan bahas di sini software grup Police Windows Server. Untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menginstal software lewat grup Police, yakni software yang tadi sudah kita install. Kalau begitu dari saya itulah tadi video tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Oke, cukup begitu dari saya. Sekian, banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangannya mohon diperjelas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.